Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pas di sini. Nah, masih bersama dengan Baginda di sini. Menarik juga ya tadi tentang programnya seperti apa. Memang udah dipikirkan dengan matang kayaknya. Itu udah lama juga proses pemikirannya. Ya, sudah lama sekali ya untuk memikirkan program ini Pak. Oke, ya. Dengan itulah menghantarkan Baginda akhirnya terpilih ya Baginda menjadi duta genre. Gimana sih keseruannya waktu seleksi itu sampai akhirnya menyandang selempang ini hari ini? Oke, untuk keseruan seleksi tersebut, Baginda belajar bahwasannya kita itu penting sekali tentang persahabatan dan juga tentang saling tolong-menolong. Apabila Baginda tidak memiliki teman dalam proses seleksi tersebut, Baginda tidak mungkin menyandang selempang ini, Kak. Jadi persahabatan itu sangat penting di sana. Jadi kami belajar tentang masalah materi yang tidak diajarkan di sekolah, seperti layaknya kami harus saling tolong menolong, kami juga harus saling peduli, dan juga bagaimana permasalahan yang akan kami lewatkan nantinya. Dan untuk teman-teman yang tidak terpilih, itu mereka diarahkan untuk masuk ke forum genre, sehingga kami dapat berkomunikasi secara terus-menerus di dalam forum genre tersebut, Kak. Oke, jadi mereka walaupun yang udah ikutan gitu ya, walaupun tidak menyandang selempang berarti ya? Iya, Kak. Tetap bergabung gitu di forum genre. Iya. Itu udah banyak anggotanya? Udah, nanti dibuat seleksinya untuk masuk ke forum genre tersebut, dan Ada seleksinya? iya, ada seleksinya lagi. Ini apa sih menurut kamu yang cukup rumit atau harus dipersiapkan dengan matang? Barangkali nih ya nonton kita ada yang mau ikutan kayak kamu duta genre. Jadi bagi diri Baginda sendiri, yang harus kita persiapkan sendiri adalah mental. Jadi apabila kita paham tentang materi, kita paham dan juga kita hafal tentang materi, apabila kita tidak memiliki mental yang kuat, kita akan blunder saat kita menyampaikan materi yang sudah di tahap ujung. Tapi apabila kita memiliki mental yang kuat, walaupun hanya persiapan beberapa hari, kita bisa menyampaikan materi apa yang kita ingin sampaikan nantinya. Jadi terutama adalah mental. Kemudian yang kedua adalah doa. Apabila kita lupa dengan Tuhan kita sendiri, bagaimana kita bisa mendapatkan gelar ataupun mendapatkan penghargaan, bahkan kita lupa dengan Tuhan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kita juga harus persiapan materi, tapi yang paling utama adalah mental. Apabila kita sudah mempersiapkan mental, sudah mempersiapkan doa, kita juga harus paham tentang materi yang kita tidak harus menghafal materi kita, tapi juga kita memahami materi yang kita bahas itu. Jadi ketika kita penyampaian nantinya tidak terkesan menghafal, tapi juga memahami materi yang kita bahas. Oke, jadi intinya adalah memang mental dulu gitu ya. Jadi walaupun materi udah dihafalin, udah dipahamin kayak apa, kalau misalnya mentalnya nggak mateng nih ketika depan nanti jadi ya. Oke, ini bahas tentang prestasi-prestasi ini, ternyata kamu baru menang. Iya. Menang apa tuh? Boleh dikasih tahu ke pemirsa dong. Oke, jadi teman-teman, di minggu lalu Baginda mengikuti kegiatan pertukaran pelajar di Jakarta. Jadi pertukaran pelajar tersebut adalah kegiatan di mana kami di satu Indonesia ini dikumpulkan dari berbagai provinsi. Di dalam kegiatan tersebut kami dibayari penuh dari hotel, transportasi, dan juga makan kami di sana. Kami berkegiatan di Jakarta, tepatnya di Hotel Art Hotel Suites Mangku Luhur, dan di kegiatan tersebut kami mempelajari tentang STEM, yaitu tentang sains, teknologi, environmental, dan juga math. Dan di dalam kegiatan tersebut kami juga diajarkan tentang bagaimana kegiatan kami di sana harus berinteraksi, bagaimana budaya orang lain, dan kami juga memiliki teman dari berbagai provinsi, dari timur, selatan, dan juga utara, dan juga dari barat. Dan juga kami memahami tentang masalah global dari permasalahan SDG, dan juga bagaimana kami harus menerapkan SDG tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Oke, ini banyak ya. Itu dari sekolah kamu berapa orang? Dari sekolah Baginda sendiri itu ada 3 orang perwakilan, Kak. 3 orang perwakilan. Berapa lama tuh kegiatannya? Kegiatannya di sana itu selama 6 hari, tapi alhamdulillahnya sekolah kami terpilih mengirimkan 3 perwakilan, tetapi kegiatan di sana hanyalah 75 orang dari beribu-ribu kompetitor di sana, Kak. Dikit ya? Iya, Kak. Dan ini ada tahapnya lagi, berarti ada seleksinya Iya, gitu? ada tahap Atau ada seleksinya. karya tulis ilmiahnya? Di sana seleksinya disuruh membuat esai, Kak.
Oh, buat esai ya Kak, tulis ilmiah ya. Iya. Nah ini artinya kamu balance nih antara kegiatan ekskulnya oke dan sekolahnya juga begitu. Itu gimana cara kamu untuk mengatur waktunya itu, Baginda? Jadi untuk Baginda sendiri, untuk mengatur waktu itu sendiri kita harus memiliki ketepatan dalam pemikiran kita, apa yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Kita harus memperutamakan kegiatan kita yang urgent dan juga penting, seperti kegiatan yang mendesak, kayak semisal mobil kita mogok dan juga kita ada kegiatan, hal tersebutlah yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Tapi apabila kegiatan kita tidak terlalu penting, kayak cuman main aja ke teman buat nyari relasi gitu kan, kegiatannya penting namun juga tidak mendesak, jadi kegiatan tersebut kita laksanakan di kedua. Dan yang ketiga itu mendesak namun tidak terlalu penting, seperti misalnya teman kita yang minta utang gitu kan, kita kan nggak penting bagi diri kita tapi juga mendesak bagi teman kita. Nah, kegiatan yang seperti itu Baginda memperletakkannya di kegiatan yang ketiga harus dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan yang tidak penting dan juga tidak urgent, seperti ya kita bermain aja sama teman gitu, kayak nongkrong aja, itu kan kayak pas kita lagi kosong aja waktunya Kak. Jadi karena memang udah terbiasa berkegiatan gitu ya Baginda, dan memang suka juga di bidang ini, jadi terasanya enak-enak aja, enjoy aja gitu ya. Nah, kalau kita bahas mengenai remaja nih, remaja yang baik dan juga berkualitas, gimana sih menurut kamu remaja ini seharusnya agar bisa menjadi remaja yang berkualitas itu? Oke, jadi bagi Baginda sendiri, untuk menjadi remaja yang berkualitas, kita harus ada kemauan terlebih dahulu dari diri kita. Apabila kita sudah ada niat dan minat terhadap bidang kita, kita akan terus maju. Karena banyak sekali orang yang akan mendukung kita apabila kita memiliki minat dan juga niat. Apabila kita sudah memiliki hal tersebut, kita akan terus maju dan juga memiliki mental sebagai seorang pejuang. Kita apabila kita ada tumbang ataupun gagal dalam suatu hal, itu wajar sebagai seorang manusia, karena juga kita semua manusia sudah pasti merasakan namanya itu gagal. Namun apabila kita sebagai seorang remaja gagal, kita harus terus mencoba lagi sebagai mental seorang pejuang, tidak menyerah di situ saja. Karena banyak sekali peluang yang menunggu kita, dan rencana Tuhan itu lebih baik daripada yang kita pikirkan. Apabila Tuhan memberikan kita, artinya Tuhan sedang mengetes kita apakah kita akan istiqomah dengan apa yang diberikan. Dan apabila Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, artinya Tuhan sedang merencanakan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan Kak. Luar biasa sekali. Jadi ya seperti itu ya, memang harus jadi remaja yang baik juga berkualitas, edukasinya dapat, hubungan religinya ke Tuhan juga tetap terjaga gitu. Jadi memang harus balance gitu ya. Ini pesan ini bisa melahirkan anak, bisa jadi Baginda yang seperti sekarang ini pasti tidak lepas dari pesan-pesan dan juga wanti-wanti orang tua. Ini orang tua biasanya berpesan apa sih ke Baginda? Intinya yang disampaikan orang tua terutama itu adalah adab. Karena adab itu di atas ilmu. Betul. Apabila Baginda bertemu ataupun Baginda berpisah kepada orang tua, itu orang tua sangat menegaskan bahwasanya adab itu lebih dari ilmu. Jadi apapun yang Baginda dapatkan, jangan pernah sombong, jangan pernah berbesar hati, tetaplah rendah hati. Itu yang terutama disampaikan oleh orang tua. Kemudian yang kedua, orang tua juga menyampaikan, jangan lupa dengan kewajiban kita sebagai umat muslim, itu terus beribadah dan juga terus berdoa kepada teman, berdoa kepada Tuhan. berdoa kepada Tuhan. Tapi juga kita sebagai remaja juga, apabila kita sudah merasa bahwasanya kita sudah banyak mendapatkan hal, kita tidak boleh melupakan orang-orang yang sudah mendukung kita, yang sudah mensupport kita, kayak teman, keluarga, guru, dan orang-orang lainnya. Oke, jadi begitulah pesannya dari Baginda tadi. Ini kalau ke teman-teman, biasanya Baginda kalau lagi sesama PR gitu ya, sama konselor ya. Udah masuk konselor sebaya berarti ya? Udah masuk Kak. Itu yang diobrolin biasanya seputaran apa tuh? Tentunya yang kami obrolin kan, terutama kami minta terlebih dahulu yang konsul kepada kami ini permasalahannya seperti apa. Apakah masalahnya tentang remaja atau masalahnya tentang kehidupannya di asrama atau bagaimana. Dan yang kami bahas apabila arahnya ke kehidupan asrama yang seperti sudah Baginda katakan tadi, kita akan membahas solusinya ke arah religi dan juga ke arah permasalahan yang memang solusinya, seperti kayak nantinya
emang kita awal-awal gini aja, nanti juga adaptasi kok, nanti juga terbiasa dan solusi-solusi lainnya. Oke. Ini kan Baginda udah menyandang gelar duta genre nih sekarang, terus juga udah menang waktu itu udah pertukaran pelajar Iya, juga di pertukaran Jakarta pelajar. waktu itu Iya. ya. Nah, ada nggak nih plannya untuk di tahun depan nanti di tahun 2025 mau ngapain kira-kira? Untuk plan dari diri Baginda sendiri di tahun 2025, Baginda ingin masuk ke duta genre tingkat nasional, di mana nantinya Baginda akan memperusahakannya dari sekarang tentang apa saja yang harus dipersiapkan di duta genre nasional nantinya di tahun 2025. Dan juga di tahun 2025 Baginda juga sudah harus mempersiapkan tentang materi yang akan dibahas dan juga tujuan PTN yang ingin Baginda tuju di kuliah nantinya, dan juga relasi Baginda ingin lebih luas lagi di 2025. Oke Baginda, kita jeda dulu sekarang ya, Iya. istirahat dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.